Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan terlimpahkan kepada kakak semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan membahas tentang mengerjakan amalan sunnah. Rasulullah telah memberikan contoh amalan untuk dilaksanakan umatnya. Banyak amalan sunnah yang dapat dilakukan untuk memperkokoh jiwa keislaman dan keimanan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan sunnah yang dicintai oleh Allah, yaitu qiyamul lail, puasa sunnah, dan sholat duha. Amalan yang pertama yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah tidur atau sebelum tidur. Ada beberapa manfaat ketika kita mengamalkan qiyamul lail, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rutin mengerjakan qiyamul lail akan senantiasa dekat dengan Allah. Membiasakan diri untuk qiyamul lail merupakan anjuran dari Rasulullah yang diamalkan oleh orang-orang soleh terdahulu supaya dekat kepada Allah. Kemudian manfaat yang selanjutnya ketika kita melakukan amalan sunnah qiyamul lail, yaitu akan mengantarkan kita masuk ke dalam syurganya Allah. Salah satu amalan sunnah yang mengantarkan ke syurganya Allah yaitu qiyamul lail. Rasulullah pernah bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera." Hadis riwayat Tirmizi. Amalan sunnah yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa macam puasa sunnah, yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal ini merupakan ibadah puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan Syawal. Yang kedua yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan setiap sehari sebelum hari raya Idul Adha, tepatnya yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah memiliki keutamaan yang besar. Dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram atau tahun barunya umat Islam. Puasa Asyura dilakukan yaitu di tanggal 10 Muharram. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda yang artinya, seutama-utama puasa adalah Ramadan, ialah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama solat sesudah solat fardu ialah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis merupakan hari yang spesial. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis?" Seketika Rasul pun menjawab, "Ketahuilah saudaraku, hari Senin dan Kamis adalah hari di mana aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari itu wahyu diturunkan untukku." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu puasa Ayyaumul Bid. Puasa Ayyaumul Bid ialah puasa sunnah pada hari ke-13, 14, dan 15 di bulan Hijriyah. Puasa Ayyaumul Bid memiliki beberapa keutamaan, salah satunya pahala yang besar. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, puasa pada 3 hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam yaitu puasa Daud. Puasa Daud dilakukan dengan cara berselang-seling, yaitu berpuasa pada satu hari dan tidak berpuasa pada hari berikutnya. Begitu pula seterusnya. Puasa Daud
Bisa dilakukan kapan saja termasuk hari Jumat, kecuali pada hari yang diharamkan untuk berpuasa seperti 1 Syawal, 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik. Keutamaan dari puasa Daud ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr meriwayatkan Rasulullah bersabda, puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah ialah sholat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan sunnah yang selanjutnya yaitu sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Nabi SAW menganjurkan para sahabat beliau untuk melakukannya dan menjadikannya sebagai wasiat. Adapun bilangan rakaat dalam sholat duha yaitu 2, 4, dan juga 8 rakaat. Sementara waktu sholat duha dimulai dari matahari setinggi tombak sampai menjelang matahari bergeser ke arah barat. Melaksanakan sholat duha memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu sedekah kepada setiap sendi tubuh kita. Kakak-kakak yang soleha, kalau kita baca sejarah kembali, kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih sangat dikenal oleh jutaan umat manusia sepanjang abad. Keharuman tersebut diperoleh berkat kesolehan, keberanian, dan kemuliaan akhlaknya. Sebagai jenderal, beliau memimpin laskar Islam menaklukkan benteng terkuat Imperium Bizantium, Konstantinopel. Kota ini diubahnya menjadi kota Istanbul. Dari sini beliau menebarkan kasih sayang Islam di bumi Eropa. Apa rahasia dibalik semua kesuksesan beliau? Ternyata rahasianya beliau sangat rajin sholat malam. Bukan hanya itu, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat wajib, tahajud, dan rawatib sejak balik hingga kematiannya. Sejak kecil Sultan Muhammad Al-Fatih dididik oleh seorang wali. Beliau tumbuh menjadi remaja yang memiliki kepribadian unggul. Beliau jadi sultan dalam usia 19 tahun menggantikan sang ayah. Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki sifatnya tenang, berani, sabar, menanggung penderitaan, tegas dalam membuat keputusan, dan mempunyai kemampuan mengawasi diri yang luar biasa. Kemampuannya dalam memimpin dan mengatur pemerintah sangat menonjol. Sultan Muhammad Al-Fatih sangat tegas terhadap musuh, namun lembut hatinya bagai selembar sutra dalam menghadapi rakyat yang dipimpinnya. Kebiasaan Sultan Muhammad Al-Fatih unik. Beliau selalu berkeliling di malam hari memeriksa kondisi teman dan rakyatnya. Sengaja beliau berkeliling untuk memastikan agar rakyat dan kawan-kawannya menegakkan sholat malam. Sholat malam inilah senjata utama Muhammad Al-Fatih dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Inilah pedang malam yang selalu diasahnya dengan tulus dan khusyuk, ditegakkan setiap malam. Dengan pedang malam ini timbul energi yang luar biasa dari pasukan Muhammad Al-Fatih. Sejarah mencatat Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun berhasil menggapai sukses besar, menerobos benteng Konstantinopel setelah dikepung beberapa bulan, maka takluklah Konstantinopel ke tangan Islam. Masya Allah. Nah kakak-kakak semua, dari kisah Muhammad Al-Fatih yaitu raja yang selalu menjaga sholat malam ini, kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah. Ternyata sunnah, ya, walaupun hanya ibadah sunnah, itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satunya sholat malam, puasa sunnah, dan juga sholat duha. Semoga kita semua bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi amalan yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kakak-kakak semua yang ada di rumah bisa mengamalkannya dan kita semua dikumpulkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukron penjelasan dari Ibu. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan masih banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.